Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kabut yang menutup alas mentau, tersembunyi perjumpaan yang tak tercatat dalam sejarah, namun meninggalkan jejak mendalam dalam perjalanan batin. Ketika cahaya dan bayangan saling berhadapan, Sunan Kalijaga diuji bukan dengan kekuatan, melainkan dengan ketundukan jiwa. Apa yang sebenarnya muncul dari balik kabut itu? Dan pelajaran apa yang ditinggalkan bagi mereka yang berani menempuh jalan sunyi? Mari kita masuki kisahnya dan temukan makna di balik cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa. Kabut turun perlahan, bukan seperti embun biasa yang lahir dari dingin malam, melainkan seperti tirai tebal yang sengaja dihamparkan alam. Alas mentau seketika berubah menjadi ruang sunyi yang asing. Pohon-pohon tua berdiri membisu, seolah enggan menjadi saksi. Angin berhenti berembus. Di dunia terasa menahan napas. Sunan Kalijaga melangkah pelan, tongkat kayu di tangannya menyentuh tanah dengan irama sabar, seolah menghitung detik menuju sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Hatinya tenang, namun nalurinya waspada. Ia merasakan getaran halus di dadanya, bukan rasa takut, melainkan panggilan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, di balik kabut yang menggumpang, muncul sebuah cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan sinar lembut yang hidup. Cahaya itu kecil, namun kehadirannya terasa besar. Dari dalam kabut, tampak sesosok tubuh membelakangi Sunan Kalijaga. Posturnya sederhana, namun setiap garis bayangannya memancarkan kewibawaan yang tak bisa disangkal. Sosok itu tidak bergerak, ia hanya berdiri, seolah telah lama menunggu. Aura tua mengalir dari tubuh bercahaya itu, bukan tua karena usia, melainkan karena kebijaksanaan, seperti gunung yang telah menyaksikan ribuan musim. Seperti laut yang menyimpan rahasia zaman, kehadirannya agung, namun tidak menindas, berwibawa, namun tidak mengintimidasi. Saat itulah tanah bergetar. Bukan gempa yang menghancurkan, melainkan getaran peringatan. Daun-daun berguguran serentak, tanah di bawah kaki Sunan Kalijaga berdenyut, seolah menyampaikan pesan tanpa kata. Berhentilah, rendahkan hatimu, dan bersiaplah. Sunan Kalijaga menghentikan langkahnya. Ia menancapkan tongkat, lalu menundukkan kepala. Napasnya teratur. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan perjumpaan biasa, ini bukan ilusi, ini adalah ujian kesadaran. Dengan suara tenang, penuh adab, ia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu meluncur pelan, menembus kabut, menyentuh cahaya. Tidak ada jawaban lisan, namun sesaat setelah salam terucap, getaran tanah mereda. Kabut perlahan bergerak, seolah memberi ruang. Cahaya itu kian terang, namun tetap lembut, tidak menyakiti mata. Dalam diam, Sunan Kalijaga merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada suara. Kehadiran yang mengajarkan tanpa berkata, membimbing tanpa memerintah. Ia memahami bahwa di hadapannya berdiri bukan sekadar sosok, melainkan simbol peringatan dan petunjuk. Bahwa perjalanan spiritual bukan tentang kecepatan langkah, melainkan kerendahan hati. Bahwa ilmu tidak datang kepada mereka yang merasa tahu, melainkan kepada mereka yang siap kosong. Dan bahwa cahaya sejati tidak selalu berada di depan mata, melainkan hadir saat manusia bersedia membelakangi egonya sendiri. Kabut kembali menebal, cahaya perlahan memudar, sosok itu menghilang tanpa jejak, seolah tak pernah ada. Namun alas mentau tidak lagi sama. Sunan Kalijaga berdiri lama dalam hening. Ia tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkah, lebih pelan, lebih ringan, dan lebih sadar bahwa malam ini, ia tidak hanya berjalan di hutan, tetapi sedang menapaki dirinya sendiri.
Keheningan yang tersisa setelah lenyapnya cahaya tidak berlangsung lama. Udara mendadak terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang mendorong ruang dari dimensi yang berbeda. Kabut yang semula bergerak pelan kini berputar membentuk pusaran luas, menelan cahaya bulan hingga hutan kembali gelap. Dari pusaran itu, muncul sebuah bayangan. Bayangan tersebut bukan sekadar siluet pepohonan atau permainan cahaya malam. Ia menjulang tinggi, melampaui kanopi hutan, seolah berdiri dengan kaki tertanam di perut bumi dan kepala menyentuh langit. Tak kasat mata, bentuknya samar, namun jelas menunjukkan sosok raksasa yang tidak berasal dari alam manusia. Bayangan itu tidak memiliki wajah yang bisa dikenali, tetapi kehadirannya terasa menatap, bukan dengan mata, melainkan dengan kesadaran. Setiap denyut kehadirannya membawa tekanan batin, membuat alam sekitar tunduk dalam diam. Dahan-dahan pohon melengkung, tanah merendah, dan angin tak berani bergerak. Sunan Kalijaga tidak mundur, ia berdiri tegak, meski dadanya merasakan gelombang kuat yang menguji keteguhan jiwa. Ini bukan ancaman fisik, melainkan ujian batin, sebuah benturan antara kesadaran manusia dan rahasia alam lain yang tidak pernah tersentuh kata. Bayangan raksasa itu bergerak perlahan, setiap gerakannya menciptakan gema tanpa suara, seperti gelombang tak terlihat yang merambat ke dalam kalbu. Waktu terasa melambat, detik kehilangan makna, yang tersisa hanyalah kesadaran akan betapa kecilnya manusia di hadapan rahasia penciptaan. Dalam tekanan itu, Sunan Kalijaga memejamkan mata. Ia tidak melawan, tidak pula memanggil kekuatan apapun. Ia memilih diam, karena ia tahu, tidak semua yang besar harus dihadapi dengan keberanian, sebagian harus dihadapi dengan kepasrahan. Bayangan itu berhenti tepat di hadapannya. Sejenak, jarak antara dua alam terasa lenyap, hutan, langit, dan bumi seperti menyatu dalam satu titik sunyi. Lalu, tanpa suara dan tanpa tanda, bayangan tersebut perlahan memudar. Kabut kembali mengalir biasa, seolah tak pernah menyingkap apapun. Namun jejak kehadirannya tertinggal di dalam batin. Sunan Kalijaga membuka mata, ia menghela napas panjang, menyadari bahwa tidak semua perjumpaan bertujuan untuk dipahami. Ada yang hanya ingin mengingatkan bahwa di balik dunia yang terlihat, terdapat lapisan-lapisan keberadaan yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang bersedia merendah. Ia melanjutkan langkahnya dengan kesadaran baru, bahwa perjalanan spiritual bukan hanya mendekat pada cahaya, tetapi juga berani berdiri tenang ketika berhadapan dengan bayangan terdalam dari alam yang tak bernama. Tekanan itu datang tanpa bentuk, tidak menyerang tubuh, tetapi menekan kesadaran, seolah pikiran dipaksa menunduk oleh beban yang tak kasat mata. Nafas Sunan Kalijaga tetap mengalir, namun dadanya terasa sempit, seakan ruang di dalam dirinya menyusut perlahan. Setiap kenangan, setiap keyakinan, diuji dalam satu tarikan waktu yang panjang. Ia berdiri di ambang kekuatan batin yang rapuh, bukan karena lemah, melainkan karena sedang dihadapkan pada keluasan yang melampaui kemampuan manusia untuk menafsirkan. Tekanan itu tidak memaksa untuk melawan, justru memancing keraguan sejauh mana seseorang mengenal dirinya sendiri. Langkah Sunan Kalijaga sedikit goyah, bukan oleh rasa takut, melainkan oleh derasnya arus kesadaran yang menekan dari segala arah. Dalam sunyi yang berat itu, ia menyerahkan dirinya sepenuhnya. Tidak ada doa yang terucap, hanya ketulusan yang mengalir tanpa suara. Pada saat itulah, cahaya kecil kembali hadir. Bukan muncul dari depan, bukan pula dari arah yang bisa ditunjuk. Cahaya itu seakan lahir dari ruang di antara kesadaran dan keyakinan. Sosok kecil bercahaya berdiri di samping Sunan Kalijaga, tenang dan tegun,
Ukurannya sederhana, namun kehadirannya memancarkan keteduhan yang langsung meredam tekanan batin. Sosok itu tidak mengangkat tangan, tidak mengucapkan mantra, tidak melakukan gerakan apapun. Ia hanya berdiri, namun keberadaannya menciptakan batas yang tak terlihat, seolah sebuah dinding lembut terbentang di antara Sunan Kalijaga dan tekanan yang menindih jiwanya. Perlahan, beban batin itu melemah. Sunan Kalijaga merasakan pikirannya kembali jernih, napasnya kembali lapang, bukan karena tekanan itu menghilang sepenuhnya, melainkan karena ia tidak lagi menanggungnya sendirian. Sosok kecil itu seperti pengingat diam bahwa dalam perjalanan rohani, manusia tidak selalu diuji untuk bertahan, melainkan untuk percaya. Cahaya lembut dari sosok kecil tersebut menyelimuti sekeliling, bukan untuk mengusir gelap, tetapi untuk menenangkan hati. Dalam balutan sinar itu, Sunan Kalijaga memahami bahwa perlindungan sejati tidak selalu datang dalam bentuk kekuatan besar, melainkan dalam wujud kehadiran yang setia. Tekanan batin yang tadi menghimpit kini berubah menjadi pelajaran. Ia tidak lenyap tanpa makna, melainkan tersimpan sebagai bekal. Sosok kecil itu perlahan memudar, meninggalkan ketenangan yang menetap di dalam dada. Sunan Kalijaga menatap ke depan dengan pandangan baru. Ia sadar, tidak semua cobaan dimaksudkan untuk dijawab. Sebagian hanya perlu dilewati dengan keikhlasan, ditemani oleh keyakinan bahwa manusia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Dengan langkah mantap dan hati yang lebih lapang, ia kembali menyusuri sunyi, membawa kesadaran bahwa perlindungan ilahi sering hadir dalam bentuk yang paling sederhana, namun paling tepat saat dibutuhkan. Cahaya yang tersisa tidak bertambah terang, tetapi menjadi lebih dalam. Ia tidak menyebar ke segala arah, melainkan memusat, seolah memiliki tujuan. Di dalam kesenyapan itu, ruang terasa menegan, bukan oleh ancaman, melainkan oleh peralihan yang tak terlihat. Bayangan besar yang sebelumnya menekan kesadaran kini kehilangan pijakan. Ia tidak bergerak menjauh, namun keberadaannya mulai terkikis, bukan karena dilawan, melainkan karena tidak lagi memiliki tempat untuk bertahan. Cahaya bekerja tanpa paksaan, meresap perlahan ke dalam lapisan terdalam dari kegelapan. Tidak ada ledakan, tidak ada benturan, hanya perubahan sunyi. Bayangan itu memudar seperti asap yang kehabisan udara. Garis-garis bentuknya terurai, menyisakan kehampaan yang terasa ringan. Setiap sisa tekanan yang dulu menggelayut di batin kini lurus, seakan dilepaskan satu persatu oleh tangan yang tak kasat mata. Sunan Kalijaga menyaksikan peristiwa itu dengan tenang. Tidak ada rasa menang, tidak pula kelegaan berlebihan. Yang muncul justru pemahaman baru, bahwa kegelapan tidak selalu dikalahkan. Sebagian hanya menyingkir ketika cahaya hadir sepenuhnya. Cahaya itu kemudian bergerak perlahan, bukan menjauh, melainkan menyatu dengan ruang di sekitarnya. Hutan kembali menemukan ritmenya, udara mengalir seperti biasa, tanah berhenti menahan napas, alam menerima keseimbangan yang sempat terganggu. Dalam kesunyian yang kembali utuh, Sunan Kalijaga merasakan kejernihan yang jarang hadir, bukan kebahagiaan, bukan pula kemenangan, melainkan ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu memiliki batas, termasuk bayangan yang tampak paling besar sekalipun. Ia menundukkan kepala sejenak, bukan sebagai penghormatan pada cahaya, melainkan pada hikmah yang ditinggalkan. Cahaya tidak meminta pujian, tidak pula meninggalkan pesan tertulis. Ia datang, menjalankan fungsinya, lalu menyatu kembali dengan tatanan semesta. Langkah Sunan Kalijaga kembali bergerak. Kini setiap pijakan terasa lebih ringan, seolah beban yang tak disadari telah lama dipanggung
akhirnya diletakkan. Ia memahami bahwa perjalanan batin tidak selalu ditandai oleh peristiwa besar, melainkan oleh perubahan kecil. Di balik hutan yang mulai terbuka, malam berjalan seperti biasa. Namun bagi Sunan Kalijaga, sesuatu telah berubah. Ia tidak membawa cahaya itu bersamanya, tetapi ia membawa kesadaran bahwa cahaya sejati tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk diizinkan hadir. Dalam sunyi perjalanan Sunan Kalijaga, kita belajar bahwa tidak semua bayangan harus dilawan, dan tidak semua cahaya datang untuk dipamerkan. Ada saatnya manusia cukup merendah, membuka hati, dan membiarkan kebenaran menemukan jalannya sendiri. Jika kisah ini memberi getaran di batin Anda, simpanlah sebagai pengingat bahwa setiap ujian selalu membawa makna, dan setiap langkah yang ikhlas tak pernah sia-sia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan agar lebih banyak yang ikut merasakan hikmahnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga cahaya selalu menyertai langkah kita.